Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyiduna wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Lanjutkan kembali pembacaan kitab An-Nasaih Ad-Diniyah wal Wasaya Al-Imaniyah, kitab tasawuf yang disusun oleh Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, kitab yang populer dalam bab ini. Pada pertemuan sebelum ini kita telah membaca beberapa tema yang masih dalam pembahasan besar, yaitu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan sebelum ini kita membahas makna daripada kata wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Dan kali ini kita masuk pada pembahasan berikutnya, masih dalam pembahasan takwa, yaitu menerjemahkan kata wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, penggalan ayat yang kita baca tadi, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair, ini salah satu penggalan ayat yang populer, yang sering kita dengar, yang sering kita baca. Dan penggalan ayat ini adalah salah satu dalil besar dalam permasalahan pokok di dalam Islam, terutama di dalam membahas level tingkat ketakwaan orang kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena banyak ayat-ayat yang ayat itu bercerita tentang level ketakwaan orang kepada Allah. Di antara tingkatan ataupun hal yang mesti dilakukan oleh orang-orang yang bertakwa adalah berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdakwah berbeda dengan mengajar, ya. Kalau mengajar, orang hanya boleh mengajar jika dia memang pernah belajar dan dia punya kapasitas untuk mengajar sesuai dengan kemampuannya. Ada orang mampu untuk mengajarkan ilmu tauhid, ada orang mampu mengajarkan ilmu bahasa, ada yang mampu mengajarkan fikih, ada mampu mengajarkan Al-Quran. Oleh karena itu tidak semua orang boleh mengajar, dan tidak semua orang wajib mengajar sesuai dengan kapasitasnya masing-masing. Justru orang yang tak punya kapasitas mengajarkan sesuatu, maka justru dia berdosa, apalagi urusan agama. Jadi kalau ada orang belajar otodidak lalu langsung mengajarkan agama ini kepada orang lain, maka itu tersesat. Dia tersesat, orang tersesat. Maka di dalam Islam penting disebut dengan sanad keilmuan. Sanad keilmuan itu kalau bahasa kitanya, garis keilmuannya itu ada. Orang ini belajar ke siapa, gurunya belajar sama siapa, gurunya belajarnya sama siapa, sampai enggak ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai sumber pertama keilmuan itu. Orang yang punya silsilah keilmuan ini baru boleh mengajar. Enggak boleh orang belajar membaca terjemahan Quran lalu mengajarkan agama kepada orang lain, justru berdosa. Maka banyak teroris, banyak orang memahami agama ini secara tekstualis, gara-gara mengajarkan Al-Quran pakai Quran terjemah, bukan tafsiran para ulama. Karena Al-Quran ini kalam Allah, tak bisa kita pahami secara teksnya. Lalu berbeda dengan dakwah. Kalau berdakwah, kewajiban semua orang. Nah, orang yang berbicara di panggung seperti saya ini bisa dikategorikan berdakwah, bisa dikategorikan mengajar. Maka kita mengkategorikannya dia sebagai apa? Kalau dia berdakwah, maka harus sesuai dengan kapasitas ilmunya. Artinya ini, kalau berdakwah itu cuma mengajak orang. Kalau mengajar ada disiplin ilmunya. Nah, orang yang berbicara seperti saya ini ada kategorinya, dia memang sampai ke level mujtahid, ada cuma sampai ke level membaca lalu menyampaikan ke orang lain. Setiap orang ada level-level keilmuannya masing-masing, dan dia tak boleh lompat. Kalau dia cuma membaca lalu menyampaikan ke orang lain, dia enggak boleh berkreasi terhadap hukum, berdosa dia.
Berbeda dengan mengajak orang. Mengajak orang tak mesti duduk di panggung. Mengajak orang di rumah pun bisa mengajak orang. Itu yang disebut dengan dakwah. Berdakwah itu mengajak orang berbuat baik. Kita ngajak istri kita sholat, itu berdakwah namanya. Kita nyuruh anak kita sholat, itu berdakwah namanya. Kita ngajak orang berbuat baik. Di kantor kita ngajarin orang untuk jujur kerja, itu disebut dengan dakwah. Kalau mengajar tak semua orang wajib, tapi kalau berdakwah setiap orang wajib untuk berdakwah. Ini bedanya berdakwah dengan mengajar. Nah, berdakwah ini, orang yang berdakwah naik level takwa dia kepada Allah. Kenapa naik level? Karena orang yang dia dakwahkan mencari pahala, pahalanya dia dapatkan. Bapak ngajak saya solat, ketika saya solat, saya dapat pahala besar. Bapak dapat cipratan pahala dari pahala saya, tanpa harus mengurangi pahala saya. Maka orang yang sudah naik level beragama, dia rajin ngajak orang berbuat baik. Ngajak anak buahnya, ngajak pembantunya, ngajak istrinya, ngajak anaknya. Maka kata Allah, wal takum minkum, maka kalian itu merupakan umat yang terbaik. Nah, yang mana syaratnya salah satunya adalah yad'una bil khair ilal khair, mengajak orang berbuat baik. Jadi kita ini digolongkan oleh Allah sebagai umatnya yang terbaik dengan syarat kita mau ngajak orang berbuat baik. Berbuat baik itu apa? Kata Al-Haddad, a'ni al-khair alal jumlah al-iman wa ta'ah. Berbuat baik itu apa aja? Tak mesti solat, tak mesti baca Quran, tak mesti zikir. Ngajak orang jujur aja itu udah ngajak, itu berdakwah namanya. Ngajak orang buat laporan itu jujur, enggak fiktif, itu udah berdakwah namanya. Mencontohkan hal-hal baik itu udah berdakwah namanya. Nah, nanti kalau ngajarin solat itu ngajar namanya. Ngajak orang solat itu berdakwah. Nah, jadi dakwah itu semua hal, asalkan kebaikan kita ajak, itu adalah dakwah. Wa da'watu ila zalika manzilatun indallahi rafi'ah. Jadi kenapa orang bertakwa itu harus berdakwah? Karena di sisi Allah orang yang berdakwah itu naik level. Jadi kalau kita masih sibuk dengan ibadah kita tanpa memikirkan ibadah orang lain, level kita masih rendah, masih belum naik kelas. Naik kelasnya kapan? Kalau kita sibuk dengan ibadah kita dan sibuk dengan ibadah orang lain, artinya ngajak orang lain beribadah juga. Tapi kalau kita cuek dengan orang mau sholat, kita tak pernah ajak. Orang berbohong kita biarkan saja. Orang gak ngerti tak kita ajarkan, berarti level kita masih di tingkat yang pertama, belum naik tingkat. Kalau kita udah naik tingkat, kita pasti peduli dengan orang lain. Kita gak tega dia sholatnya salah. Kita gak tega kalau dia tidak sholat. Kita gak tega kalau seandainya dia salah. Kita ajak dia berbuat baik. Nah, ini levelnya ya. Kalau kita masih egois, masih memikirkan ibadah kita tanpa memikirkan ibadah orang lain, ada yang masalah. Level kita masih rendah. Man da'a ila hudan kana lahu minal ajri mislu ujuri man tabi'ahu. Barang siapa yang mengajak orang berbuat baik, maka dia dapat pahala apa yang dilakukan orang itu yang dia ajak. Kita ajak orang untuk bersedekah, bersedekah dia, berpahala dia, kita pun berpahala juga. Nah, ini keutamaan daripada kita mengajak orang berbuat baik. Nah, naik level lagi di atas itu namanya amar ma'ruf nahi mungkar. Maka pembahasan berikutnya adalah setelah orang berdakwah, maka dia naik lagi di atas itu amar ma'ruf nahi mungkar. Amar ma'ruf nahi mungkar masih dikategorikan dakwah, tapi dia udah ada aktivitasnya. Amar ma'ruf mengajak orang berbuat baik, nahi mungkar itu mencegah orang berbuat tidak baik. Nah, ini memang ada actionnya ya. Wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Jadi tiga ini. Berdakwah, mengajak orang berbuat baik, mencegah orang berbuat mungkar. Tiga ini kita lakukan, naik level kita di mata Allah Subhanahu wa taala, naik tingkat keimanan kita kepada Allah dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ini tidak mudah. Ngajak orang berbuat baik mudah, tapi mencegah orang berbuat mungkar itu memang agak sulit. Nah, amar ma'ruf itu mudah. Amar ma'ruf itu ada orang salah,
ada orang tak sholat kita ajak sholat, itu amar ma'ruf. Tapi kalau nahi mungkar itu agak berat. Ada orang mabuk kita larang dia mabuk, itu nahi mungkar namanya. Jadi kadang nahi mungkar ini memang seharusnya di situ memang ada ikut campur tangan pemerintah untuk nahi mungkar. Adapun kita sebagai manusia masyarakat biasa hanya sampai pada batasnya saja. Pada batas tidak sampai menimbulkan mudarat yang lebih besar. Apa yang dimaksud dengan mudarat besar? Gara-gara dia terlalu frontal mencegah orang, terjadi kekacauan di masyarakat, itu juga tidak dibenarkan. Maka itu ada campur tangan pemerintah di sana. Tapi kalau amar ma'ruf semua orang bisa. Nahi mungkar ini memang ada batasan-batasannya. Kenapa? Karena di sana rentan terjadi polemik, yang terjadi konflik dan berbagai macam. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan Allah berikan kekuatan kepada kita semuanya menjadi orang-orang yang suka mengajak orang melakukan kebaikan, sehingga kita termasuk orang-orang yang terbaik di mata Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.